Halo teman-teman, nama saya Teguh Pratama Putra. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang dimana nomor 1. Oke, untuk yang nomor 1, ini ada teori Harold Laswell. Teori ini nih teorikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya terkait pada cabang ilmu sosial dan ilmu komunikasi tentunya. Ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana hingga saat kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Ada pun modelnya itu kayak who, siapa, say what, berbicara apa, dengan media apa, in which channel, kepada siapa, to whom, dan dengan efek apa, with what effect. Terus ini ada teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Teori komunikasi dua tahap. Teori komunikasi dua tahap ini membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Oke, selanjutnya ini ada teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Berikutnya ini ada teori informatif. Teori informatif ini salah satu teori klasik yang dimana teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai salah satu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya. Apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi akan berjalan tidak dengan lancar. Selanjutnya ini ada teori systematic behavior. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tujuan atau maksud tertentu. Ini harus dimiliki dalam seseorang yang sedang belajar. Kebutuhan tersebut harus ada sebelum suatu respon yang dapat diperkuat oleh dasar pengurangan kebutuhan. Kemudian, dalam hal efisiensi belajar tergantung pada besarnya tingkat pengurangan serta kepuasan motif. Lalu timbul usaha belajar dari keberadaan respon tersebut. Di sisi lain, setiap objek atau situasi dapat memiliki nilai motivasi apabila hal itu berhubungan dengan penurunan terhadap kekurangan pada diri individu tersebut. Selanjutnya ini ada teori pembelajaran sosial. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap suatu pesan yang disampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori ini. Oke, selanjutnya ini adalah teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi ini adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisikan gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan dalam masyarakat.
Selanjutnya ini ada teori jarum suntik atau teori inokulasi. Teori ini nih mengambil pada analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan rasa sakit, maka dia harus disuntikkan vaksin untuk memperkuat daya tubuhnya. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik dibekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Oke, untuk selanjutnya ini ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap sebuah kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama yang ada dan menemui bahasa pertama dan kedua. Pada sisi lain, teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya nih ada teori agenda setting. Teori agenda setting ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap bahwa peristiwa itu penting. Dalam hal ini juga media juga mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul sebuah asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat. Oke, selanjutnya ini ada teori behaviorisme. Teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau merespon terhadap suatu rangsangan atau stimulus, yang artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika suatu stimulus atau rangsangan diterima oleh seseorang yang telah teramati, maka dapat diprediksi pula respon dari orang tersebut. Oke, selanjutnya ini ada teori classical conditioning. Dalam teori ini, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau conditions. Kemudian syarat-syarat tersebut itu akan menimbulkan reaksi atau respon. Lalu untuk membuat seorang itu belajar, keberadaannya syarat-syarat tersebut dibutuhkan. Di sisi lain, fokus dalam teori ini adalah pembelajaran yang terjadi secara otomatis setelah latihan-latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Oke, selanjutnya kita ada analisis transaksional. Analisis transaksional ini adalah pendekatan psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional sendiri ini dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Oke, selanjutnya ini ada teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dengan respon, tapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Lebih dari itu, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Menurut pada teori ini, kita nih belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Selanjutnya ini ada teori sibernetik. Teori sibernetik ini teori ini tergolong baru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Teori sibernetik ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dan dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Pengontrol dari sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungannya. Penerapan teori sibernetik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. Selanjutnya ini adalah teori penggunaan kepuasan. Penggunaan dan kepuasan.
teori ini beranggapan bahwa pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Dalam hal ini, pengguna mempunyai pilihan untuk menentukan media apa yang sesuai dengan kebutuhan dia. Oke, selanjutnya ada teori humanisme. Teori humanisme ini berisi tentang pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik akan dapat menyesuaikan dalam kehidupannya di masyarakat. Surah Al-Salam menjelaskan tentang bahwa terbentuknya pendapat umum yang dipengaruhi oleh komunikasi massa dan komunikasi pribadi itu dapat saling berhubungan dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat. Oke, selanjutnya ini ada teori of law of effect. Teori ini merupakan bentuk tingkah laku yang memberi kepuasan sesuai tuntutan situasi yang ada. Kemudian tingkah laku tersebut akan selalu diingat dan dipelajari dalam kurun waktu yang lama. Sebaliknya, sebuah tingkah laku yang memberi dampak negatif perlahan akan ditinggalkan. Proses tingkah laku ini terjadi secara alamiah dan juga dapat dilatih berdasarkan syarat-syarat yang berlaku. Nah, terus ada teori Thorndike. Teori ini masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru, mereka akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus. Kemudian, jika dalam usaha coba-coba tersebut secara tidak sengaja timbul perbuatan dan dirasa memenuhi situasi, maka perbuatan tersebut akan terus diterapkan sebagai salah satu tindakan yang dinilai cocok dalam situasi tersebut. Dengan percobaan tersebut yang dilakukan secara berkelanjutan, maka perbuatan tersebut akan menjadi suatu kebiasaan dan semakin efisien untuk diterapkan. Selanjutnya ini ada teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Massa dinilai bergantung pada media untuk mencapai tujuan. Ini merupakan pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan norma dan budaya. Teori ini beranjak dari pada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Ini adalah teori pengharapan nilai. Teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori pengharapan nilai ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media massa dinilai dari kepentingan penggunanya. Terus sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini merupakan turunan dari teori uses and gratification. Oke, teori selanjutnya adalah teori kultivasi. Teori kultivasi ini adalah teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini itu bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. Oke, selanjutnya ini ada teori informatif. Teori ini merupakan salah satu teori klasik yang dimana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai salah satu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar.